Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kita rahmat dan taufik serta hidayahnya dan selalu memudahkan segala urusan kita. Di kesempatan hari ini, ikhwan dan akhwat, kami tengah mengunjungi kediaman Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Kita akan berbincang tentang sejarah Islam di Nusantara di kediaman beliau di Jalan Margahayu, Bandung, Jawa Barat, tentang sejarah bangsa membangun kemandirian. Dan alhamdulillah Pak Mansur saat ini sudah bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Mansur, dalam sejarah Islam di Nusantara pada hari ini, tema yang akan kami angkat adalah tentang sejarah bangsa membangun kemandirian. Nah, sebenarnya bagaimana pendapat Pak Mansur tentang apakah bangsa ini sudah bisa membangun secara mandiri atau bagaimana, Pak? Indonesia sebagai suatu negara yang posisinya itu posisi di antara 2 samudra dan 5 benua. Dengan adanya posisi di sekitar 5 benua, maka kita bisa membayangkan pengaruh-pengaruh dari kelima benua itu juga ada di dalam keindonesiaan kita, kenusantaraan kita. Karena daerah yang merupakan daerah dilewati oleh 5 benua, segala yang lewat itu juga mempengaruhi, walaupun tidak banyak, itu selalu ada. Dan tidak berarti bahwa bangsa Indonesia tidak punya jati diri. Bangsa Indonesia itu punya jati diri yang sampai detik ini, walaupun terpaan bagaimanapun besarnya komunikasi ataupun pengaruh budaya-budaya luar yang akan mencoba mengubah pikiran dan perasaan serta tingkah laku karakter bangsa ini, tetapi alhamdulillah masih terasa keindonesiaannya kuat. Walaupun kita dalam menggunakan teknologi yang sedang mendunia sekarang ini, tetapi semuanya itu bisa digunakan untuk keindonesiaan. Walaupun mobil itu namanya apa saja, tapi itu justru dijadikan alat transportasi memindahkan keindonesiaan itu ke wilayah seluruh Nusantara ini. Digunakan untuk mempertahankan apa yang dimiliki oleh orang tua-tua kita sampai ke sekarangan. Dalam arti pengertian mempertahankan bukan ingin dalam bentuk tiada perubahan. Kodrat sejarah itu kan pohon. Tadi juga biji kecil berubah menjadi pohon rindang. Kita tidak bisa mempertahankan sesuatu yang bersifat kekunoan. Tetapi ada dasar-dasar yang tidak berubah kemanusiaan itu, yang sampai sekarang ini terpertahankan, terselamatkan, belum kehilangan seperti bangsa lain untuk berubah menjadi bangsa yang menguasai. Indonesia memang lama dijajah, tapi justru pada saat penjajahan itu hanya bangsa Indonesia lah yang bisa menyelamatkan dari pengaruh penjajah itu. Karena Indonesia mayoritasnya adalah Islam. Dan Islam berkembang ini karena pelaku-pelaku dasar yang pertama itu adalah dari dinasti atau keturunan atau yang punya garis sejarah, kesilsilahan, kenasaban, kekeluargaan dengan Rasulullah. Dan dengan adanya hubungan inilah, maka jaminan Allah itu membuat kita bisa terselamatkan. Mau tidak mau, walaupun tidak dituliskan oleh para pelaku sejarah, tapi realitasnya
keturunan Rasulullah itulah yang membuat seperti biji kecil menjadi pohon yang subur, pohon yang rindang. Gitu. Andai kata tidak ada ini, ya tidak benar. Hanya sejarah menuliskan profesinya para keturunan Rasulullah ini, kerjaannya, profesinya pedagang. Walaupun sebagai pedagang, digunakan segala hasil dagangannya itu untuk mengembangkan Islam. Karena dia seperti orang yang disebut sekarang itu dai atau ustadz, dulu sebenarnya ulama. Kekuatan inilah yang membuat nanti sebagai basic dan dasar jati diri bangsa ini tetap ada. Bagaimanapun juga terpaan luar budaya itu hanya menghasilkan perubahan-perubahan kecil. Contohnya, anak-anak Islam yang beragama Islam sekolah di sekolah yang non-Islam di Indonesia ini. Itu sekolah-sekolah non-Islam itu hanya mencerdaskan umat Islam. Tidak bisa mengubah dia menjadi penganut baru atau menyeberang atau yang dinamakan murtad kasarnya menjadi pemilik agama dari sekolah di tempat itu. Juga karena pengaruh dari luar negeri pulang ke Indonesia pada umumnya itu mereka masih tetap Indonesia, masih tetap keislamannya kuat. Inilah yang membuat tadi kita dalam mencoba menegakkan jati diri dengan istilah kemandirian itu masih terpertahankan walaupun terpaan komunikasi sampai ke kamar-kamar tidur kita, tetapi kita masih tetap mempertahankan keislaman. Porsi yang akan mengubah dan porsi yang masih mempertahankan keislamannya di dalam pemberitaan itu masih kuat pengaruhnya dari Islam daripada yang bukan Islam. Oleh karena itu, kemandirian bangsa Indonesia terpertahankan. Walaupun kita sekarang cemas, walaupun kita sekarang agak kebingungan, karena seperti generasi muda kita kehilangan jati diri Indonesia. Tapi itu hanya rasa kecintaan yang membuat timbulnya kecurigaan. Insya Allah, karena Indonesia itu berkat rahmat Allah, apa yang pernah diperjuangkan oleh para pendahulu, sekarang ini masih terpelihara. Dan jangan dikira para pendahulu itu sudah mati. Wala taqulu miktalu fisabilillah amwat bal ahya. Jangan kira mereka itu wafat, masih hidup. Dan hidup itu bukan merupakan satu gambaran lalu mereka mayat hidup ke Indonesia, enggak. Tapi ajarannya masih diteruskan oleh ahli waris sekarang ini untuk tetap mempertahankan keindonesiaan. Masih bisa diperlihatkan dari karya-karya seni atau budaya, ataupun di dalam keilmuan, ataupun di dalam kemiliteran, ataupun dalam yang lain, maka dapat diperlihatkan Indonesia adalah Indonesia. Kita lihat kejati dirian atau kemandirian bangsa Indonesia itu, mana ada Natalan semua libur. Padahal mayoritas Indonesia itu Islam. Betapa agungnya orang Islam bisa menempatkan diri untuk dalam kebersamaan di tengah kebedaan. Mana ada yang namanya Nyepi, Hindu-Buddha, semua ikut dinasionalkan. Mana ada Waisak dinasionalkan. Negara-negara sekitar kita ASEAN, bagaimana nasib umat Islam yang minoritas? Itu mereka mendapatkan perlakuan yang kurang demokratis. Tetapi di Indonesia
menunjukkan jati diri kebangsaan Indonesia ini sangat tidak sama dengan mereka-mereka yang mengaku Islam, mereka-mereka yang mengaku Kristen, mereka yang mengaku Katolik, mereka yang mengaku Buddha, mengaku Hindu yang di luar negeri. Ini satu kemurahan dari Allah membuat kita keindonesiaannya bisa segalanya terbuka tapi tidak kehilangan. Orang Indonesia itu seperti engkang-engkang di tengah stream arus. Itu ada binatang yang sering goyang-goyang di atas arus air tuh. Ya, laba-laba air ya. Itu apa itu namanya? Engkang atau apa? Yang kakinya panjang-panjang dan kemudian air itu akan seperti akan menghanyutkan, tapi nggak pernah hanyut. Ini bangsa Indonesia. Apapun yang sedang terjadi di luar negeri masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia tetap bisa berdiri di atas stream arus besar itu dan tidak hanyut. Sampai hari ini saya lihat kemandirian masih bisa dipertahankan walaupun kita sadar kita akan seperti kehilangan, tapi sebenarnya justru punya baju baru, bukan hilang, akan lebih indah, lebih kuat, lebih terasakan anugerah Allah dengan kejati dirian Indonesia ini membuat segalanya akan dicontohkan oleh orang lain. Indonesia akan jadikan mercusuar dari bangsa lain. Itu artinya bangsa Indonesia yang memang mayoritas umat Islam telah menunjukkan rahmatan lil alaminnya. Benar. Itu bisa menunjukkan satu, ya kalau bahasa politiknya itu sebenarnya toleransi. Itu semuanya bisa kita lihat. Tidak ada seperti bangsa Indonesia seperti demikian terbukanya, demikian hormatnya, bisa memberikan satu tempat berkembang bersama dari aliran yang berbeda dengan ajaran Islam, walaupun itu pernah menentang, walaupun itu pernah menjajah dan segala macam, tapi sekarang ini kerjasama yang sangat baik. Walaupun ada insiden yang merupakan peristiwa kecil, itu bukan merupakan satu gambaran umum. Iya. Pak Mansur, pada masa sejarah dulu, ada nggak contohnya bahwa Islam itu menunjukkan rahmatan lil alaminnya pada masa Belanda, pada masa Jepang? Pak Mansur sebagai seorang sejarawan. Pada masa penjajahan Belanda itu kita bisa membayangkan umat Islam itu di dalam konfrontasinya menghadapi penjajahan itu selalu mencari jalan baru apabila jalan yang ditempuh yang lama itu gagal. Kemampuan mempertahankan, berkelit atau menghindar dari kehancuran itu dibuktikan sampai Belanda tanggal 8 Maret 42 tidak berdaya, tidak lagi berkuasa di Indonesia, tetapi umat Islam masih bisa selamat. Jepang bagaimanapun hebatnya akan menindas dengan Nipponisasi, tapi tetap Jepang itu tidak bisa mengubah Indonesia, tapi orang Indonesia tetap umat Islam kewajiban untuk melawan itu diperlihatkan. Yang melawan pada Jepang itu pasti orang Islam, tidak bisa tidak. Ya, seperti di Tasikmalaya, Singaparna itu kayak Kiai Zainal Mustafa, Islam. Di Aceh Islam, itu di Kalimantan Islam, itu yang berani mengadakan perlawanan Jepang. Dan kemudian kita juga bisa melihatkan bagaimana usaha penyesuaian dari para ulama-ulama di dalam menghadapi kekuatan lawan yang luar biasa. Bagaimana memanfaatkan itu. Maka ulama-ulama bersedia untuk dilatih membangun satu organisasi militer, yaitu Angkatan Tentara Pembela Tanah Air. Itu ulama-ulama. Jepang percaya kepada ulama-ulama
Karena yang dulu melawan penjajah kerajaan Protestan Belanda itu, Diponegoro, lihatnya bajunya, pakai surban, Islam. Gitu. Lihatnya Imam Bonjol, Islam. Jadi kita bisa melihat, walaupun wanita, gitu, dia juga melakukan perlawanan. Kemala Hayati, Islam, itu di Aceh. Di Aceh juga melakukan Cut Nyak-Dien, wanita. Dua-duanya janda. Dia berani mengorganisasikan satu kekuatan untuk melawan Belanda. Toleransi bukan berarti membiarkan satu hal yang tidak baik untuk dibiarkan semakin tidak baik. Toleransi itu adalah satu sikap di mana kita bisa kerjasama selagi tidak merugikan. Kalau Belanda itu menindas itu, dan dia dalam organisasi agamanya melarang yang non-Protestan dilarang, maka melawan. Itu toleransi sebenarnya. Karena apa? Mengimbangi yang tidak toleransi. Jadi Belanda itu tidak toleransi. Membuat yang dinamakan ordonansi agama, isinya melarang yang non-Protestan. Nah, Islam terkena undang-undang itu. Maka bagaimana bisa toleransi? Maka dilawan. Itu. Andai kata saling menghargai, maka terjadilah toleransi yang saling menghormati. Jadi kalau ada adagium yang mengatakan civis pacem parabellum. Gitu. Jadi kalau kita itu ingin damai, siaplah perang. Itu kan di barat. Slogannya Amerika. Iya, bahasa di barat itu begitu. Jadi adanya fakta NATO, ada SETO, ada pertahanan Jepang selama itu kan fakta-fakta fakta itu, fakta pertahanan itu adalah digunakan untuk menciptakan perdamaian. Jadi kalau kita damai, itu harus bisa menciptakan kalau kita tidak membiarkan orang yang memerangi kita. Kita itu kan diperangi. Maka rahmatan lil alamin itu menciptakan sesuatu yang lebih damai dan lebih menguntungkan kebersamaannya, dan kemudian melawan ketidakadilan, melawan kemanusiaan, itu rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin bukan berarti Islam itu bertopang dagu, diam, berpangku tangan, diam. Bukan begitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, itu kan amar ma'ruf. Untuk tegakkan amar ma'ruf itu harus nahi mungkar. Yang mungkar dilawan. Siapa yang tidak membenarkan penangkapan korupsi? HMI itu demo di mana-mana menentang. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menentang. Lalu PMII, itu Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia dari NU, menentang korupsi-korupsi itu. Itu rahmatan lil alamin. Bukan korupsi itu dibiarkan, itu adalah rahmatan lil alamin. Domestication of Islam, upaya-upaya penjinakan Islam, itu bukan orang Islam itu lalu tidak mau melawan kepada yang tidak benar. Kalau kita melihat teroris yang kemarin, itu yang nonton yang banyak siapa? Orang Islam. Yang dikatakan teroris itu siapa? Orang Islam. Tapi oknumnya. Gitu. Jadi kalau Islam rahmatan lil alamin itu ajarannya. Adapun orangnya, itu oknumnya, pelakunya, aktornya kan gitu. Kalau oknum itu untuk pelaku-pelaku yang negatif gitu. Tapi kalau aktor itu yang berhasil menjadi pahlawan yang baik. Jadi jangan sampai kita mengatakan rahmatan lil alamin, ajaran agamanya pun dilarang. Salah. Dan kemudian
Harus dijinakkan umat Islam itu, kalau ada apa-apa biarkan aja. Kamu tidak perlu ada ABRI, ada polisi. Kita itu menganut sistem pertamaan alam semesta, kan? Kita semuanya ikut memiliki Indonesia. Indonesia tanah airku. Itu kalimatku itu ditanamkan oleh pemerintah dan negara ini, bahwa setiap bangsa bertanggung jawab, berpartisipasi aktif. Bukan karena Indonesia tanah airku lalu semua dikorupsi karena milikku, bukan. Itu keliru. Jadi rahmatan lil alamin itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri menjadi pandu ibuku. Itu artinya di sini kita itu, di sini tanah kita, darah ibu itu tumpah. Di sini kita dilahirkan. Di sini kita harus bertahan. Kalau ada lawan, maka umat Islam pada tanggal 22 Oktober 45 itu mengadakan resolusi jihad melawan penjajah. Itu. Walaupun namanya itu sekutu, betapa besarnya kita hanya punya bambu runcing, kita lawan. Itu satu bagian dari rahmatan lil alamin. Yang menyatukan para pahlawan saat itu apa, Ya. Pak Mansur? Yang menyatukan semangat Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, Patimura, Sisingamangaraja, Islam. Itu karena adanya musuh yang sama. Di mana-mana negara itu dirampok oleh siapa? Ya, Belanda. Kan? Lalu baik di Padang, baik di Jawa, baik yang ada di Ambon, baik di Papua, itu, baik di Aceh, semua itu didatangi musuh yang sama, penjajah yang sama, kerajaan Protestan Belanda. Mereka akan mengkristenkan kita. Jadi karena adanya yang dinamakan common enemy, timbul persatuan. Jadi umat Islam itu lawannya harus besar. Tidak ada umat Islam lawannya kecil-kecil. Kalau menang malu. Maka lawan umat Islam itu mesti gede-gede. Tidak ada umat Islam itu lawannya kecil. Gede. Nabi punya tongkat, lawannya punya pedang. Ibaratnya begitu. Jadi kita itu kalau ditakdirkan sebagai orang Islam, jangan takut lawan yang gede itu. Gede itu hanya katingalina wungkul, luarnya saja. Tapi yang sebenarnya Allah itu akan memenangkan kita. Itu harus diyakini. Bahwa Islam itu akan menang kapanpun. Gitu. Jadi kita berbuat bukan berarti pada waktu berbuat itu pasti menang. Tidak. Nanti ada pelanjutnya. Gitu. Kartini meletakkan dasar untuk bisa wanita-wanita itu sekolah. Lalu Dewi Sartika juga menganjurkan di Bandung ini supaya wanita-wanita mendapatkan kesempatan pendidikan. Lalu Rohana Kudus yang ada di Padang atau siapa itu lalu itu semuanya adalah wanita-wanita itu meletakkan dasar pertama untuk dilanjutkan oleh berikutnya. Jadi perjuangan itu bukan merupakan sesaat berhasil. Tidak. Kita harus dalam keadaan rahmatan lil alamin tadi, kita harus berjuang dan kemudian akibat adanya kesatuan musuh, kita bersatu. Cut Nyak-Dien siapa yang dilawan? Belanda. Gitu. Cut Nyak-Dien di mana? Di akhir pembuangannya di Sumedang. Ya orang Sunda dengan orang Aceh itu satu bangsa yang punya sama lawan. Cut Nyak-Dien di Aceh dijajah oleh Belanda. Di Bandung dijajah oleh Belanda. Di Sumedang juga begitu. Ya akibatnya adanya kesamaan lawan ini menimbulkan satu kesatuan. Jadi Doro itu Imam Bonjol, lalu Raden Intan, lalu Tengku Umar, Panglima Polim, lalu semua yang ada, Hasanuddin,
di Makassar, Hasanuddin di Banten, Hasanuddin di mana saja, itu semua mempunyai kesamaan keyakinan ajaran agama Islam itu yang harus ditegakkan dengan cara damai. Jadi memang para pahlawan kita karena penjajah yang sama dan semangat atas dasar keislaman, akhirnya mereka berani melawan penjajah. Iya. Kemudian Pak Mansur, kalau begitu kenapa lambang negara kita bukan Quran dan Sunnah? Kenapa Pancasila? Kenapa para founding father di negeri ini memilih Pancasila sebagai dasar negara, sebagai lambang negara? Dan bagaimana pendapat Pak Mansur terhadap orang-orang atau bagaimana bangsa ini mengatasi konflik gagal paham terhadap Pancasila, Pak Mansur? Kita semuanya harus mengerti, hidup ini adalah dari Allah. Gitu. Ujung kaki kita sampai kepala kita itu bukan buatan kita sendiri. Bagaimana hebatnya dokter yang gelarnya di depan dan di belakang namanya itu, tapi kalau ada potong kaki cingirnya atau kelingkingnya itu nggak bisa bikin lagi. Siapa yang bikin itu? Kan Allah. Sampai pun itu, kalau kita mulai dengan pemikiran secara ilmiah saja, ilmu kedokteran itu, katanya badan kita itu dari sperma atau nutfah. Dan nutfah itu kecilnya luar biasa. Ada kepalanya, itu ada akrosom, ada mitokondria, ada prinsipalnya, ada buntutnya, semuanya 60 mikron. 60 per sejuta kali 1 mili. 1 mili bagi sejuta. Kecilnya, auzubillah. Berada di rahim, setelah ketemu dengan ovum, rahim itu hanya sekepal tangan ini. Berubah menjadi 500 kali rahim itu. Kita bisa menjadi 3 kilo, 4 kilo. Tiba-tiba ada kuping, ada kepala, dan segala macam ini. Siapa yang buat ini? Orang yang sadar tentang hal peristiwa kemanusiaan yang dahsyat ini, tentu akan menyebut Allah. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Kuasa. 99 nama itu. Itu yang buat kehadiran kita di muka bumi. Itu, ibu kita. Di dalam badan kita ini terdapat 20 triliun butir darah merah. 20 triliun. Per 1 sentimeter. Per 1 sentimeter. Itu terdapat 6 juta butir darah merah. Per butir darah merah itu dapat 125 hemoglobin juta. 125 juta. Maha akbarnya Allah ini. Tidak bisa kita pikirkan. Maka kita mengakui ada yang Maha menciptakan. Maka sebutnya Tuhan yang Maha Esa. Itu semua tahu. Walaupun pakai nama yang lain-lain. Gitu. Jadi kalau sejarah itu ada yang disebutnya geschiedenis, itu orang Belanda, ada Geschichte orang Jerman, ada history orang Inggris, ada tabu orang Minang, ada hikayat orang Melayu, ada riwayat juga orang Melayu, ada babat tanah Jawi orang Ngawi, kan gitu. Ya gitu kan. Nah, semua yang beda-beda ini dicari kesamaan supaya ada satu istilah saja, kan begitu. Istilahnya apa? Pamijahan itu ada syajaroh pamijahan. Oh, kenapa? Bayang-bayang juga ada gunungan. Di gunungan itu di dalamnya ada pohon. Di atas rumah itu ada syajaratul hayyin. Ada pohon kehidupan. Oh, kalau begitu kisah sejarah ini semuanya yang beda-beda tadi, yang dari bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Belanda segala macam, lalu bahasa Jawa, bahasa Ngawi tadi, semuanya disatukan menjadi sejarah. Tadi bahasa Arab juga. Nah, bangsa Indonesia yang banyak yang nyebut macam-macam itu tentang yang Maha Pencipta ini. Lalu di Indonesia akan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Kalau tidak percaya itu, kenyataannya ada. Orang menjadi pemimpin, coba aja Pak Jokowi presiden, sekolahnya apa? Kehutanan.
Orang yang di STPDN yang di Jatinangor itu mau jadi camat ya susah. Ini dari kehutanan jadi presiden. Tanya Pak Jokowi, siapa yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden? Pasti jawabnya Tuhan, Allah. Gitu. Itu arti kecilnya bagaimanapun hebat pinternya pasti akan mengakui itu, kecuali orang komunis gitu ya. Itu masih begitu. Maka sila pertama dikatakan itu. Nah, kita semuanya menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Kenapa? Orang kehilangan kemanusiaan itu tingkah lakunya Masya Allah. Itu. Umpama Kartini menulis ya, orang Belanda itu masih muda, sedangkan orang Indonesia yang tua-tua itu harus nyembah Belanda yang muda, yang blow on. Yang nggak ngerti Indonesianya, yang ngerti apa harus sembah, harus duduk. Itu kemanusiaan itu bukan. Orang Amerika katanya merdeka 1775 gitu. Tapi sana orang hitam itu nggak bukan manusia, budak belian. Sampai 1865. Apakah itu kemanusiaan? Itu ilmu politik tidak tahu kemanusiaan, bahaya. Nah, kalau kita sudah tahu kepada manusia-manusia yang sama, kita tuh menghadapi lawan dengan apa? Persatuan. Ya kan? Persatuan itu penting. Itu. Sekarang orang Ngawi kok bisa kerjasama di Bogor? Gitu. Kok bisa kerja di Batam? Orang Ngawi apa itu? Ya, karena merasa satu bangsa. Gitu. Jadi persatuan itu. Nah, kemudian kita semuanya untuk bisa mencapai begitu harus ada musyawarah. Yang musyawarah itu bukan rakyat suruh musyawarah sebenarnya. Harus dalam perwakilan. Gitu. Orang Indonesia itu sekarang katanya 200 juta gitu. Suruh musyawarah, gedung mana yang bisa, lapangan mana yang bisa nampung. Harus ada perwakilan-perwakilannya gitu. Nah, itu diperlukan ada perwakilan-perwakilan itu. Nah, memikirkan semacam ini untuk apa ujungnya itu? Supaya terjadi keadilan sosial. Gitu. Kita semuanya ingin adil kemasyarakatan kita itu. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang orang itu berbuat. Seperti apa itu? Kita ini di dalam ilmu kedokteran kita itu sudah begini sebenarnya. Tapi kita nggak mengerti bahwa itu menurut dokter begini gitu. Jadi, nah begitu pula orang politik. Itu bangsa Indonesia itu sila pertamanya itu harus ke Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Bung Karno ketika pidato di nomor 5 kan gitu. Lalu oleh Ki Bagus Hadikusumo dinomorsatukan. Supaya apa? Ya supaya kita itu sadar kita ini makhluk. Kita ini bangsa. Kita ini orang. Gitu. Ya kalau orang tuh ada sukunya, ya. Ada bangsanya, ada mamahnya, ada ibunya, ada RT dan RW-nya segala macam gitu kan. Itu kan pecahan-pecahan dari kecil sampai ke gennya. Itu. Jadi orang Ngawi itu gennya apa? Kan gitu. Sampai begitu. Gitu. Nah, itu semuanya harus disatukan di dalam kesatuan bergerak. Itu manusia. Manusia kok nggak bisa bersatu kan aneh. Persatuan. Di mana? Di Indonesia. Harus ada persatuan di Indonesia. Dan kemudian itu untuk apa? Ya supaya kita itu membuat satu lembaga permusyawarahan itu. Kenapa? Harus disamakan beda-beda pikirannya. Bapak punya anak 5, itu sudah 5 karakter beda itu anak-anaknya. Itu. Punya anak 3, ya juga 3 karakter. Nah itu perlu ada itu penyatuan karakter-karakter itu. Nah itu mungkin persatuan Indonesia begitu. Nah harus dimusyawarahkan, harus ada pula. Nah yang terakhir diarahkan ke tujuannya yang adil untuk kemasyarakatan, bukan adil untuk yang di atas saja. Masyarakat ini yang harus dilindungi secara keadilan yang benar.
Nah inilah yang diperjuangkan oleh Diponegoro. Masa Pak Mansur? Perhatikan aja nanti. Itu apa yang dikerjakan oleh Diponegoro. Itu kalau diistilahi seperti 5 sila itu. Apa yang di Imam Bonjol yang dikerjakan juga sama. Sekarang yang namanya Kemalah Hayati itu janda, membuat persatuan janda-janda. Kemudian nanti diangkat sebagai Laksamana Angkatan Laut Aceh. Lalu dibunuhnya tuh Frederik Houtman, Belanda datang sana dibunuh. Kenapa? Dia ngaco. Kapal-kapal Aceh dirusak oleh dia. Maka lalu dengan keadaan begini harus dipukul. Nggak adil ini. Dagang itu kan harus punya barang dagangan, ditukar kalau nggak punya duit. Kalau sama semuanya belum ada standar yang sama. Penjajah itu kan tidak merampok aja. Lihat aja, Portugis masuk ke Kalkuta, berapa ton rempah-rempah diambil. Tanpa ada apa-apanya. Rampok aja. Nah Belanda juga begitu. Nah penjajah semacam itu harus dilawan. Untuk tegaknya keadilan. Gitu. Jadi itu pemikiran-pemikiran semua yang dikerjakan oleh dari Merauke sampai Sabang, dari Talaut sampai ke Pulau Rote, semua bangsa Indonesia itu mempunyai kesamaan kelima hal itu. Tapi itu bukan Quran, tapi tidak beda dengan Quran. Pancasila itu bukan Quran, bukan. Quran, tapi tidak bertentangan dengan Quran. Itu. Jadi jangan keliru nanti Pak Mansur itu menyamakan Quran dengan Pancasila. Sanes. Bukan. Pancasila pemikiran yang diambil oleh Bung Karno dari pemikiran bangsa Indonesia ini semuanya, lalu dilimakan itu, dan kemudian disempurnakan sila-silanya pada waktu pertemuan tanggal 18 Agustus 45 oleh Kiai Wahid Hasyim, oleh Ki Bagus NU dan Muhammadiyah. Lalu kita punya Pancasila yang sekarang. Kenapa Kiai itu? Kiai dua itu mengatakan tidak bertentangan dengan Quran. Ketuhanan yang Maha Esa bertentangan dengan Quran enggak? Ya tidak. Maka kata Pak Nasir juga, Pak Nasir itu ketua Masyumi, Partai Masyumi. Pancasila itu bukan Quran, tapi Pancasila tidak bertentangan dengan Quran. Umat Islam bisa menerima itu. Apalagi lambang-lambangnya itu mula-mula lahir Islami. Garuda Pancasila itu adalah burung elang Raja Bali Sayyidina Ali. Yang kedua itu perisainya itu gambar Ka'bah dengan Hijr Ismail. Di dalamnya ada merah putih. Merah putih itu kan kita semua dalam kandungan ibu 9 bulan 10 hari tadi. Itu yang dimakan bayi-bayi di Ngawi itu apa? Ibunya makan apa di sana? Kerupuk, makan apa di Ngawi itu. Tetapi sebenarnya yang dikonsum oleh bayi melalui plasenta itu, bali atau ari-ari, itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, merah, darah merah itu. Setelah lahir itu darah putih yang disebutnya ASI. Maka merah putih itu menjadi benderanya Rasulullah, karena Rasulullah itu mengembalikan kemanusiaan, mengertikan manusia tentang kemanusiaannya, jati kemanusiaannya. Sebenarnya itu. Jadi kalau manusia tidak tahu dia sebagai makhluk, itu bukan manusia. Itu sebenarnya. Dia harus sadar dia itu makhluk. Siapa yang mencipta? Allah yang Maha Esa itu. Kalau Indonesia itu Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang 45 ada dua istilah. Kalau Tuhan harus yang Maha Esa. Kalau Allah boleh Maha Kuasa. Gitu. Nah, ini pemikiran-pemikiran semacam ini sangat bisa diterima oleh para pemuka-pemuka pendiri Republik Indonesia pada tanggal 17/8/45 dan juga pendiri NKRI
17.850. Kalau 17.845 kiainya Wahid Hashim dari NU, Ki Bagus Hadi Kusumo dari itu, dari Muhammadiyah, maka kalau 17.845 NKRI itu 17.850 itu kiainya adalah Muhammad Natsir Datuk Sinaru Panjang. Jadi pengertian yang selama ini terjadi kerancuan berpikirnya, barangkali kita kehilangan sejarahnya. Kita kembalikan kepada sejarahnya. Semua umat Islam yang dulu-dulu itu sangat mengerti apa yang menjadi dasar negara kita, apa yang menjadi ideologi bangsa kita. Yang dulu, kalau sekarang sudah berbeda karena kehilangan kesejarahan. Kembali kepada sejarah adalah menemukan titik temu dari perbedaan yang dimasalahkan. Baik. Baik Pak Mansur, terima kasih. Ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah setengah jam lebih berbincang. Masih di sesi yang pertama dan kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, namun setelah jeda berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwan dan akhwat, terima kasih masih bersama kami dalam bincang Islam di Nusantara bersama Profesor Ahmad Mansur Surya Negara di kediaman beliau di Jalan Margahayu Raya, Bandung, Jawa Barat. Dan sore hari ini, ikhwan dan akhwat, di luar hujan. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan atas hujan yang diturunkan kepada makhluknya di bumi. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Mansur, tadi kita sudah berbicara tentang semangat para pahlawan melawan para penjajah. Kemudian kaitannya dengan kenapa sih kita harus memilih Pancasila bukan Quran dan Sunnah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mansur juga. Karena ternyata Pancasila tidak bertentangan dengan Quran. Karena para pendiri negeri ini, para ulama memakai Pancasila ini sebagai lambang dasar negara ini, di mana pasal-pasalnya itu ada dalam Al-Quran semua. Begitu Pak Mansur ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah Pak Mansur, bagaimana tentang metode infiltrasi dan pola gerakan komunis di Indonesia, di mana kita belajar dari kudeta PKI menggagalkan proklamasi di Cirebon, Pak. PKI itu sendiri dari sejarah kelahirannya dibuat oleh Sneevliet itu orang Belanda. Maka pemerintah Belanda sebagai penjajah pada waktu itu, pemerintah kolonial Belanda, itu sangat terima kasih sebenarnya. Walaupun tidak tertulis dalam sejarah, tapi secara politik itu bisa kita mengerti. Karena Belanda sendiri akan memecah SI, Serikat Islam, yang dipimpin oleh Cokroaminoto, Umar Syahid Cokroaminoto, dipimpin oleh Agus Salim, dipimpin oleh Abdul Muiz, yang ketiga beliau ini itu pencetus apa yang dinamakan nasionalisme. Artinya seluruh bangsa ini disatukan kekuatannya untuk membentur penjajahan. Dan dari SI pula nanti setelah Dr. Sukiman Medio Sanjoyo pulang dari negeri Belanda, maka dia dapat mendengar adanya istilah yang
dibuat oleh Earl. Ya, kemudian nanti menjadi satu istilah yang dikembangkan di kalangan sarjana Belanda. India Belanda diganti dengan Indonesia. Gitu. Maka lalu itu istilah dibawa ke Indonesia di tahun 25, sehingga dulu Indonesia disebutnya Hindia Belanda, itu merupakan pengakuan penjajahan yang benar. Kita nggak mau dijajah oleh Belanda dengan istilah itu, maka kita menggunakan istilah Indonesia. Itu juga syarikat Islam. Kata Indonesia ini dari mana diambil? Itu dari Earl, itu dari salah seorang ahli etnografi, maka dia mencoba itu Indonesia, gitu. Tapi diganti nanti menjadi Indonesia, agak lupa sekarang namanya. Dan kemudian oleh Bastian itu nanti dipopulerkan istilah itu menjadi nanti di kalangan orang Indonesia yang ada di Belanda, pelajar-pelajar itu membuat yang dinamakan Indische-Vereniging, organisasinya dirubah menjadi Perhimpunan Indonesia ketika ketuanya itu Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Dia pulang ke Indonesia, lalu karena dia itu memang bercita-cita dengan wadah Islam, masuk ke SI. Maka SI lah yang pertama menggunakan kata Indonesia. Gitu. Dan kemudian nanti Bung Karno, karena menantu Pak Cokro, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Kalau kita ini hidup di zaman Pak Cokro Aminoto itu sebagai raja tanpa mahkota, dihormati luar biasa. Mendengar nama Cokro Aminoto itu jauh lebih besar daripada nama yang lain-lain pada waktu itu. Ratu Adil dianggapnya. Di Bandung itu alun-alun juga penuh. Itu. Dan kemudian ada Balai Alegoris mengelilingi kota Bandung. Itu SI yang mula-mula. Dan SI lah yang pertama menuntut Indonesia merdeka. Tahun berapa itu? Itu pada tanggal 16 Juni tahun 1916. Iya. Nah, Menuntut kepada Belanda supaya kita Indonesia merdeka. Istilahnya waktu itu masih self government atau self bestuur. Nah, walaupun istilahnya itu, tapi hakikatnya Indonesia merdeka maunya. Nah, tentu kalau Indonesia merdeka, Belanda ini bagaimana? Gara-gara siapa Indonesia ingin merdeka? Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu organisasinya apa? Syarikat Islam. Harus dibelah. Siapa yang bisa membelah syarikat Islam itu? Dipecah belah, divide and rule itu. Ternyata ada Sneflit dengan mempengaruhi Semaun, Darsono, Tan Malaka. Gitu. Sehingga terciptalah Syarikat Islam Merah dan Hijau begitu ya. Ya. Nah, itu lalu Syarikat Islam itu tadinya merah putih. Benderanya itu. Dan lambangnya juga banteng. Lambang banteng itu menjadi lambangnya PDIP sekarang. Itu karena Bung Karno pakai lambang banteng. Bung Karno itu menantu Cokro Aminoto. Nah, ketika dia mendirikan PNI itu, lambang bantengnya yang di gerbang rumah Pak Cokro itu dijadikan lambang PNI. Lambang semangat kemerdekaan itu digambarkan lambang banteng itu. Sehingga ada Profesor Ransel Hayden itu dari Amerika mengatakan SI itu tidak hanya menggerakkan kesadaran kemerdekaan, merdeka lepas dari penjajahan, bukan hanya itu Indonesia. Seluruh dunia timur akan bangkit oleh pandangan Cokro Aminoto. Dia pertama sebersih-bersihnya tauhid. Yang kedua itu setinggi-tingginya ilmu. Yang ketiga adalah dengan cara yaitu sepandai-pandainya siasat.
dengan 3 teori ini digerakkan kemauan bangsa. Dengan kemauan akan timbul kekuatan. Dengan kekuatan akan timbul kemenangan. Dengan kemenangan akan timbul kemerdekaan. Dengan kemerdekaan kita akan mendapatkan yaitu yang disebut dengan kekuasaan, dan kemudian kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Nah, kelima K yang dijadikan ini itu melakukan Belanda penjajah. Gitu. Kiai-kiai yang sakti-sakti ikut. Gitu. Bayangkan, ini dongeng zaman dulu tapi nggak pernah tulis dalam sejarah. Kiai yang namanya Kiai Caringin itu ditangkap, bahasa katanya berontak, tapi dia karena wirid 40.000 satu malam itu dengan anak buahnya, berontak, bukan PKI, tapi nanti disebut oleh Belanda PKI. Itu di penjara di Cianjur. Ketika dia masuk penjara, tidak ada pintu yang bisa ditutup. Sakti itu. Jadi pintunya nggak bisa nutup. Jadi Belanda itu ketakutan bagaimana nanti kalau keluar semua. Akhirnya yang dikeluarkan itu Kiai Caringin lagi dikeluarkan. Kiai sakti itu banyak pada waktu itu. Cokroaminoto itu bicara itu dengan 1.000 orang tidak ada loudspeaker. Yang di depan kata Buya Hamka, yang di depan dengan di belakang sama mendengarnya. Itu yang Ratu Adil. Nah, kekuatan SI yang merupakan kebangkitan umat Islam di mana-mana ini sangat menakutkan Belanda. Perlu sekali lagi dipecah. Siapa yang bisa pecah? Belanda sendiri nggak bisa. Maka yang bisa itu adalah Sneevliet. Itu mendekati yang pimpinan SI di Semarang yang masih muda. Semaun masih 21 tahun gitu. Dasono juga temannya Tan Malaka, orang Padang. Ini Jawa 2, Padang ini. Nah, dengan adanya nanti Padang jadi komunis, Jawa juga jadi komunis, maka nanti gerakan SI berhenti. Perhitungannya begitu. Karena SI itu sendiri dibangun oleh Cokroaminoto Jawa. Ya, Agus Salim dengan Abdul Muiz Padang. Lalu baiknya di sastra Sunda. Jadi dengan adanya di Semarang dan di Padang gerakan komunisnya jadi, maka akan belahlah kekuatan Syarikat Islam yang sudah mengindonesia. Karena ada sentral Syarikat Islam di Surabaya menggerakkan Indonesia Timur. Ada sentral Syarikat Islam di Jogja menggerakkan Indonesia Tengah. Sentral Syarikat Islam di Bandung menggerakkan gerakan Merdeka, Indonesia Merdeka itu dari Bandung seluruh sampai ke Aceh, Indonesia Barat. Belanda bingung, benar-benar bingung. Maka terima kasih kepada Sneevliet bisa membelah adanya ide non-Islam masuk ke dalam wadah SI itu. Walaupun secara politik tidak diucapkan terima kasih. Gitu. Di dalam tulisan sejarah faktual nggak ada. Tapi kita bisa mengerti politik itu adalah there is no permanent friend and enemy. Nggak ada permanen musuh dan lawan atau kawan. Yang ada adalah permanent interest. Belanda sangat setuju sekali SI dipecah. Walaupun komunis itu membayangkan. Komunis itu baru muncul 17 di Rusia. 1917 di Rusia. Di Semarang sudah bisa tumbuh komunis. Di Padang komunis. Majalahnya Medan Muslimin. Di dalamnya ada Yasin dan ada Karl Marx. Itu kan repot. Karena tidak tahu komunis itu anti agama. Yang penting belah. Gitu. Cokroaminoto ada yang berani melawan. Belanda tidak berani. Semua tidak berani. Karena sakti. Pada waktu itu. Ucapan sakti itu Cokroaminoto sendiri menolak. Disebut dia itu sebagai Ratu Adil juga menolak. Dia mengaku manusia biasa. Kita perlu bersatu menyatukan kekuatan Indonesia ini untuk membentur Belanda, mengusir Belanda. Nah, setelah komunis ini jadi, maka komunis ini nanti kiblatnya ke Rusia. Karena yang mula-mula ada negara komunis itu Rusia. Uni Soviet. Yang membuat komunis itu Karl Marx, itu orang Jerman, mati di London. Tetapi nanti yang menumbuhkan itu
itu di Rusia. Trotsky yang berontak pertama disusul dengan Lenin. Berdirilah negara komunis Uni Soviet itu. Itu tahun 17, tahun 20 sudah ada di Indonesia. Gitu. Nah, mula-mula disyukuri oleh Belanda. Tapi ketika mereka bergerak setelah fisik komunis itu, maka kiai-kiai akan bergerak dicap komunis semuanya. Kalau masih dianggap itu Islam, semua gerakan akan bergerak secara Islam. Ini supaya tidak dianggap orang Islam, maka dicap komunis. Mereka lalu ditangkap, dipindahkan ke Digul. Itu. Tapi nanti dalam Perang Dunia Kedua, dia itu kerjasama dengan Belanda. Karena apa dengan Belanda? Karena sekutu itu, Uni Soviet, Amerika, Prancis, Inggris, dan Belanda, negara Barat itu semuanya membentuk sekutu melawan Jerman, Italia, dan Jepang. PKI nanti berpihak kepada Belanda, karena Rusia berpihak kepada Belanda, sama dengan Belanda. Inilah nanti sejarahnya mengapa Belanda itu sangat terima kasih kepada PKI. Jadi ketika proklamasi akan dikumandangkan, akan dibacakan oleh Bung Karno, maka tanggal 15 Agustus 1945 PKI itu menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Karena apa? Rusia, Prancis, Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, dan Belanda, semuanya ini negara Barat itu membuat perjanjian di Potsdam. Perjanjian Potsdam itu menyatakan bahwa semua penjajah menerima jajahannya kembali. Jadi Rusia itu setuju kalau Belanda kembali menerima Indonesia. Tiba-tiba ada proklamasi Bung Karno tanggal 1745 bersama Bung Hatta. Maka sebelum terjadi ini, lalu PKI itu mengadakan gerakan menculik Bung Karno tanggal 15. Itu dipimpin oleh Wikana, diidein oleh Rokatore dan Malaka, yang melaksanakan Sukarni. Bung Karno ditangkap, dibawa ke Rengas Dengklok. Katanya akan ada revolusi di Jakarta, ternyata tidak ada. Lalu dikembalikan oleh kembali lagi ke Jakarta. Setelah kembali Jakarta, dituliskanlah yang namanya proklamasi itu. Yang membebaskan Bung Karno di Rengas Dengklok siapa Pak Mansur? Aduh, agak lupa. Jadi dalam buku merah itu ada. Kan saya enggak. Itu yang astagfirullah. Ada sebenarnya yang membebaskan itu yang menjemput ke Rengas Dengklok dan kemudian dibawa ke rumahnya Maeda. Dan di sana dibicarakan bagaimana bentuk proklamasi itu. Proklamasi itu adalah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mula-mula itu ditawarkan pada Bung Hatta, lalu tambah lagi satu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo singkat-singkatnya. Lalu siapa yang tanda tangan? Soekarno atau Bung saja. Lalu 1745 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, setelah proklamasi ini terjadi, maka komunis yang kerjasama di Australia pulang ke Indonesia. Yang namanya pimpinan komunis itu Muhammad Yusuf, Master Muhammad Yusuf, gelarnya MR, bukan SA. Master Muhammad Yusuf. Dan dia bersama Van Mook ditugasi untuk menggagalkan proklamasi. Indonesia itu terjadi pergantian pemerintahan yang tadinya dipimpin oleh Bung Karno, kabinet presidentil, diganti dengan kabinet parlementer. Siapa yang memimpin? Sultan Syahrir. Itu dari Partai Sosialis Indonesia. Nah, Sultan Syahrir itu sebenarnya kudeta, tapi tidak berdarah. Diganti pemerintahan, diganti teman-temannya Sultan Syahrir itu. Mengadakan perundingan dengan Belanda di Linggarjati. Indonesia diakui oleh Belanda itu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura itu. Hanya itu. Tapi akan dibentuk negara Indonesia Serikat gagal.
karena Belanda membanggakan sendiri ada aksi militer pertama. Lalu dirundingkan lagi kedua, yaitu pimpin Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu dari partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu di Renville. Itu Indonesia tinggal 6 karsidenan, bukan pulau lagi. Itu karsidenan saja. Tinggal Jogja, Solo, Madiun, Kediri, lalu Bojonegoro dan Magelang. Hanya itu. Itu Republik Indonesia, dan akan kerjasama dengan Indonesia yang lain yang sudah negara bagian. Itu. Dan itu akan bentuk negara Indonesia Serikat. Gagal lagi karena ada oleh Belanda melakukan aksi militer kedua. Renville nggak jadi. Diadakan KMB, Konferensi Meja Bundar, dipimpin oleh Muhammad Hatta. Itu akan dibentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu di bawah negeri Belanda. Itu. Dan baru didirikan tanggal 27 tahun 45, tahun 49, itu tahun 23 Januari ada gerakan yang dinamakan APRA. Maka dibentuklah NKRI. Dari tahun 45 sampai tahun 50 itu, PKI kudeta 3 kali. Pertama tahun 46, itu 12 Februari, itu di Cirebon, dipimpin oleh Muhammad Yusuf tadi, gagal. Disusul dengan 3 Juli 46, dipimpin oleh Tan Malaka, gagal. Di Jogja, lalu di Madiun, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, ini bentuk Uni Soviet Madiun, itu juga gagal, hanya 1 bulan. Nah, ini kita bisa melihat PKI ketika kita sedang perang kemerdekaan 1945 sampai 50, mereka makan kudeta. Ketika kita ada 10 November Hari Pahlawan, PKI tidak ikut. PKI ada di Jogja makan kongres pemuda. Karena mereka konsepnya proklamasi bagaimanapun harus digagalkan. Karena apa? Soviet mengizinkan Belanda kembali menjajah Indonesia. Itu sudah menjadi perjanjian dengan Potsdam Agreement. Perancis, Inggris, itu Amerika, Rusia, empat-empatnya menyatakan penjajah berhak mendapatkan tanah jajahannya lagi. Oleh karena itu, walaupun ada yang dinamakan Atlantic Charter melahirkan PBB itu, PBB itu adalah Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Partai Bulan Bintang. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Barat mengakui kemerdekaan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tetapi juga penjajahan juga diberi kesempatan untuk menjajah kembali. Yang dilarang adalah membuat jajahan baru. Oleh itu Inggris walaupun melahirkan Atlantic Charter, Inggris membantu Belanda untuk menjajah kembali. Dan PKI karena berkiblat kepada Stalin, Rusia, maka lalu dia tetap menentang proklamasi di G30S. PKI tidak bisa untuk menjaga persatuan Indonesia karena dia selalu berkiblat kepada yang asing. Seperti kemarin G30S itu karena PKI bekerja untuk kepentingan Cina. Inilah bedanya ideologi PKI dengan kita yang berPancasila. Mereka itu dengan Marxismenya itu tidak bisa menerima ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Allah melindungi kita. Bagaimanapun juga ulama sudah dibasmi di Madiun, bagaimana jenderal-jenderal sudah dibasmi di Jakarta, tapi Islam tetap berjaya. Karena kita semuanya yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, itulah payung pelindung kita bersama dalam kehidupan keindonesiaan ini, di Nusantara ini. Baik Pak Mansur, kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara Pak Mansur. Yeah. Dari perbincangan kita di hari ini tentang kemandirian bangsa, kemudian tentang Pancasila, kesimpulan apa yang bisa Pak Mansur sampaikan kepada saya, kepada pendengar Asal TV dan juga pendengar Radio Silaturahim Pak Mansur? Kita
bangsa Indonesia menghadapi satu tekanan dari luar yang luar biasa, karena wujudnya bukan lagi perang dalam senjata dengan senjata, tetapi dolar dengan uang. Bentuk-bentuk inilah membuat kelunturan dari jiwa-jiwa patriotisme kita. Kita tidak akan bisa menggenggam uang untuk memukul orang yang kita dapatkan uangnya itu. Orang yang berikan uang pada kita membuat tangan kita menggenggam uang itu, dan tidak akan kita mukul orang itu, menyaku uang itu. Ini bahaya yang luar biasa. Anak-anak kita tidak sekolah seperti dulu, yang kita didik sendiri, tapi mereka sekolah di luar. Maka pikiran-pikirannya, mindsetnya istilahnya sekarang, itu sudah hasil dari luar negeri itu. Maka kita diancam oleh situasi yang dimana anak muda sekarang herolessness, kehilangan pahlawan. Tapi Allah masih ada, yang telah membuat Indonesia Sabang Merauke merdeka, laut sampai ke Pulau Roti merdeka, dan kita semuanya masih mendirikan masjid-masjid, dan kehidupan beragama kita walaupun ada provokasi tetap kita bersatu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang lebih indah daripada dugaan orang, dugaan para pemikir-pemikir bahwa Indonesia sudah retak. Kita punya keindahan yang tidak dimiliki oleh orang luar. Pemimpin korupsi, bagaimana hebatnya rakyat bisa memakmurkan sendiri, dapat dibuktikan mobil dan motor, tidak ada dunia lain yang bisa membeli motor sebanyak yang dibeli oleh bangsa Indonesia. Tidak ada mobil yang dari yang termewah sampai yang sederhana seperti di Indonesia itu. Dan moge-moge itu juga di dunia ini yang terbanyak di Indonesia. Ini kenapa? Karena bangsa Indonesia mempunyai keyakinan rezeki dari Allah. Pemimpin silahkan korupsi, tapi dia akan disiksa sendiri oleh jati dirinya, dan dia akan pula menemui siksaan dari Allah ilahi karena dia mensiksa rakyat yang semestinya lebih cepat makmur, tapi terganggu oleh kebijakannya yang menyesatkan. Bagaimanapun juga upaya-upaya yang akan membelokkan Pancasila, membelokkan ajaran agama, dan kemudian akan membuat Indonesia seperti komunis. Rusia sudah gulung tikar, Cina tinggal menunggu waktunya lagi. Indonesia akan dibangkitkan oleh mereka generasi muda PKI yang akan membuat satu gejala baru keindonesiaan. Insya Allah hal itu akan menemui kegagalan pula. Yang menang adalah yang benar. Yang benar itu adalah yang tetap memegang ketauhidan, ketuhanan yang Maha Esa sebagai payung gerakan dan juga sebagai landasan kerja dalam kehidupan kebersamaan di Republik Nasional Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan NKRI kita selamat, bangsa Indonesia selamat, pemimpin-pemimpin terhormat, dan Indonesia akan jadi bangsa contoh dari bangsa lain. Apa yang dipikirkan oleh Menteri Keuangan akan menjadi negara besar di tahun 21, mudah-mudahan terwujud nyata, dan di tahun 25 kita akan menjadi mercusuar dunia karena persatuan dan keindahan kebersamaan hidup di Nusantara Indonesia. Semoga Allah mewujudkan apa yang kita inginkan yang benar ini menjadi nyata, dan Islam menjadi betul-betul rahmatan lil alamin di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Mansur atas perbincangan di sore hari ini. Ikhwan dan akhwat, kunci dari apa yang disampaikan oleh Pak Mansur adalah persatuan dan kesatuan, serta mari kita wujudkan bersama Islam yang rahmatan lil alamin, karena memang itulah Islam hadir di muka bumi.
dari kediaman beliau di Jalan Margahayu, Bandung. Kami yang bertugas di hari ini, saya Abi Agus Susilo ditemani oleh Atep, kemudian ada Mukhlis dan produser Kang Angga serta Kang Rizal. Mohon undur diri. Dan kami ingatkan, ini ada beberapa buku yang menjadi karangan beliau, Api Sejarah Jilid 1 dan Api Sejarah Jilid 2. Anda bisa mendapatkannya di toko buku yang ada di tanah air. Insya Allah di sini kita akan melihat bagaimana sejarah yang tertutup-tutupi terkuak kebenarannya. Dan satu lagi saya akan mengutip pernyataan atau kutipan beliau, Ikhwan Akhwat, bila sejarawan mulai membisu, hilanglah kebesaran masa depan generasi bangsa. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.